Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila wa ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yang kedua, bentuk zakat yang Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk menunaikannya, yakninya terkait dengan zakat fitrah. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, telah mewajibkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan zakat fitrah dari tamar, makanan pokok, sebagai tu'matan lil masakin wa tukhratan lis shaim. Jadi fungsi dari zakat fitrah ada dua. Yang pertama yaitu tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi fakir miskin. Jadi ini yang pertama makna daripada zakat fitrah, untuk makanan bagi orang miskin. Yang kedua wa tukhratan lis shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini luar biasanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat kita berpuasa, ada kalanya kita melakukan hal-hal anir rafas, daripada perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, dibersihkan dengan menunaikan zakat fitrah. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita ibaratkan kita punya kain, nah kain itu ada bolong-bolongnya, maka untuk menumbuknya dengan zakat fitrah. Kemudian yang kedua yang bila kalau pentingnya adalah sebagai tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan bagi fakir miskin. Nah, ini barangkali mungkin yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kata para ulama bahwa menunaikan zakat fitrah ini batas akhirnya adalah sampai ketika khatib naik mimbar. Maka wahiyya shadaqatun maqbulah, itulah zakat fitrah yang diterima, batin waktunya sampai khatib naik mimbar. Sedangkan kalau kita tunaikan setelah khatib naik mimbar, apalagilah selesai menunaikan salat Aidul Fitri, maka kata Nabi itu tidak dinamakan lagi zakat fitrah, akan tetapi Allah nilai sebagai sedekah biasa. Nah, oleh karena itu para ulama memberikan pemahaman kepada kita, dari esensi zakat fitrah itu lebih utama diberikan sebelum hari raya, sebelum ditunaikannya atau sebelum tegaknya khatib naik mimbar. Kenapa? Dari makna zakat fitrah itu sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Nah, jemaah rahimakumullah, kami pernah melakukan sebuah penelitian di suatu tampik, dan kami jadikan sebagai skripsi dulu ya ketika di S1, yaitu ada amil pengurus masjid ya menghimpun zakat fitrah, kemudian zakat fitrah ini nanti didistribusikan, dibagikan kepada fakir miskin setelah 2 minggu setelah hari raya. Nah, setelah dilakukan penelitian ternyata ini
adalah merupakan kesalahan mutlak, ya, baik dari pemahamannya maupun dari segi waktu, ya, kesempatan yang dimiliki oleh pengurus secara teknis, maka ini di luar daripada esensi atau tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat fitrah. Yang Allah perintahkan adalah bagaimana di hari raya itu, kata Nabi, agnu anhum hadal yaum, kayakan, cukupkanlah oleh kamu fakir miskin, orang yang tidak punya, hadal yaum, dini hari, maksudnya di hari raya itu, yang tujuannya jangan ada orang di sekeliling kita, di lingkungan kita, di hari yang penuh dengan bahagia itu, di hari raya, dak adonan kadimasanya di rumah karena saking bak kekurangannya dalam kehidupan. Maka dengan apa yang dicukupkan? Mesti dengan harta zakat fitrah. Maka idealnya kita tunaikan kalau bisa, ya, sebelum ditunaikannya salat hari raya Idul Fitri. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan tentunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan agnu anhum hadal yaum, kayakan, cukupkan mereka di hari raya. Kalaulah lewat hari raya, apalagi tentu secara hukum tadi tidak dinilai lagi sebagai zakat fitrah yang makbulah, yang diterima di sisi Allah. Yang kedua, tujuan fungsi dari zakat fitrah yang kita tunaikan tidak tercapai, yang tujuannya untuk membahagiakan fakir miskin di hari raya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikulah barangkali kajian kita pada waktu duha ini. Sebetulnya ya masih banyak tentu hal-hal yang terkait dengan zakat, baik dari segi hikmah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana ya kita menggalakkan zakat ini sebagai salah satu bentuk gerakan mengangkatkan perekonomian di kalangan umat. Kalaulah ya semua kita sadar dengan zakat, ya, sadar dengan zakat, kita mengeluarkan zakat tidak menunda-nundanya, maka sangat luar biasa, ya, potensi zakat yang mampu mengangkat perekonomian umat di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu dalam hal ini, dalam hal kita mendistribusikan, mengeluarkan zakat ini, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Sabaleh bahwa zakat bagi umat Islam dikeluarkan kepada atau dikasih, didistribusikan, dikeluarkan, diberikan kepada lembaga-lembaga yang telah dibentuk, baik dia dibentuk pemerintah atau lembaga-lembaga yang didirikan oleh swadaya masyarakat. Seperti halnya kalau punya pemerintah, kita punya Basnas, kemudian lembaga swastanya seperti kalau kita di Dewan Dakwah ada Lasnas, ya, ada Lasnas. Yang tentu ini juga adalah lembaga resmi yang menghimpun zakat, ya, di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah, yang mempunyai dua dimensi. Yang pertama, dimensi secara vertikal kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah zakat. Kemudian yang kedua, dimensi horizontal sebagai bentuk gerakan untuk membangkitkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.